Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkumsa dari SMA Negeri 1 Doro, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Saya guru penggerak angkatan 9. Di sini kita akan melakukan percakapan mengenai pra observasi supervisi dengan Bapak Teguh Raharjo. Beliau adalah guru bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Doro, mengampu di kelas 10. Bagaimana kabarnya Pak Teguh? Alhamdulillah, kabar saya baik. Ya, bagaimana kabar dari Ibu Komsa sendiri? Alhamdulillah sehat dan baik-baik Pak Teguh. Ya, untuk hari ini kita akan melakukan pembelajaran observasi Pak Teguh ya. Nanti saya amati pembelajaran Bapak di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas. Adapun dilakukan supervisi di dalam kelas adalah untuk mengetahui tujuan observasi dan tujuan pembelajaran agar lebih baik dan optimal, siap dan percaya diri dalam mendidik murid ya Pak Teguh ya. Kemudian pertanyaan yang pertama, ada beberapa pertanyaan ya yang saya sampaikan kepada Pak Teguh yang berkaitan dengan nanti pelaksanaan supervisi ya. Yang pertama adalah kira-kira tujuan pembelajaran yang Anda sampaikan itu apa Pak Teguh? Ya, di dalam pembelajaran nanti tujuan yang akan tercapai bagi siswa yaitu berkaitan dengan materi teks hikayat, di mana untuk tujuannya yaitu kaitannya dengan bagaimana siswa bisa mengerti tentang nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat serta memahami bagaimana kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks hikayat. Iya, berarti nanti Anda akan menyampaikan materi berkaitan dengan teks hikayat ya, yang nanti tujuannya yang pertama adalah mengenai nilai-nilai dari teks hikayat tersebut, kemudian yang kedua adalah tentang kaidah kebahasaan itu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pengembangan yang Bapak sampaikan agar tujuan pembelajaran nanti tercapai? Ya, di pengembangannya yang perlu nanti bisa siswa itu mencapai kaitannya dengan pembelajaran ini, yang pertama nanti peserta didik itu mampu mengurai nilai-nilai yang terkandung dan kaidah kebahasaan yang ada dalam materi teks hikayat, yang mana nanti bisa berupa buku pengetahuan yang dibaca dan diperdengarkan. Yang kedua, peserta didik mampu menelah prinsip materi, nilai-nilai yang terkandung di dalam teks hikayat serta kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks hikayat. Dan yang ketiga, diharapkan nanti peserta didik bisa menulis berkaitan dengan sebuah teks hikayat. Mungkin itu. Oh ya, berarti nanti dari untuk pembelajaran ini tujuannya yang pertama mengurai ya, kemudian yang kedua menelaah, kemudian yang ketiga adalah merangkum ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak sampaikan dengan tujuan pembelajaran nanti. Ya, jadi untuk area pengembangan bagi peserta didiknya itu ada dua di sini, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di mana untuk pengetahuan nanti hasil yang akan dicapai bahwa peserta didik diharapkan bisa mengerti nilai-nilai yang terkandung di dalam teks hikayat serta memahami kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks hikayat. Yang kedua adalah keterampilan, di mana untuk diharapkan peserta didik itu nantinya bisa menuliskan sebuah teks hikayat secara benar, baik itu kata atau kalimat yang ada di dalam sebuah teks hikayat. Ya, berarti tadi yang nanti disampaikan adalah berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yaitu sebenarnya seperti itu ya Pak Teguh ya. Kemudian yang selanjutnya adalah rencana pembelajaran berdasarkan strategi ya, kemudian model dan metode apa yang Anda terapkan dalam pembelajaran nanti. Ya,
Untuk kaitan dengan strategi, model, dan metode yang nanti saya terapkan di dalam pembelajaran, ya. Untuk strategi yang saya terapkan di dalam pembelajaran yaitu berdiferensial berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan berdasarkan pembelajaran sosial emosional, di mana nanti di dalam kegiatan itu saya akan melakukan suatu kegiatan pembelajaran secara berdiskusi kelompok, ya, sehingga nanti siswa diharapkan di dalam kegiatan tersebut siswa bisa mampu aktif di dalam kelompoknya, dan siswa diharapkan nanti saling bertanya jawab sehingga muncul keaktifan siswa di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian untuk model pembelajaran yang saya terapkan yaitu model pembelajaran berbasis problem based learning, yaitu memecahkan suatu masalah, ya, sehingga dari apa yang nanti dipelajari, ya, siswa itu nanti bisa diharapkan mampu untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam sebuah teks hikayat. Untuk metodenya yaitu metode diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Mungkin itu kaitan dengan strategi, model, dan metode yang diterapkan dalam pembelajaran nanti. Ya, berarti ada 3 ya Pak ya, Ya, untuk betul. strategi, yaitu pertama model pembelajaran yang berdiferensiasi ya, kemudian yang kedua adalah kemampuan yang melakukannya dengan cara Ya, berdiskusi, kemudian yang ketiga adalah modelnya menggunakan metode problem based learning ya Pak ya. Kemudian metodenya juga sama ya Pak ya, diskusi, penugasan, dan tanya jawab ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan ya di dalam kelas tersebut. Ya, oke. Jadi untuk media nanti yang saya gunakan ini adalah media yang arahnya adalah teknologi, di mana untuk pembelajarannya saya menggunakan media PowerPoint, ya, kemudian LKPD, ya, dan yang ketiga hasil observasi atau penggunaan sebuah laptop, ya. Artinya diharapkan nanti di dalam pembelajaran ini saya menggunakan metode teknologi. Ya. Atau penerapan teknologi. Ya, berarti fokusnya kepada salindia PowerPoint ya Pak Ya, ya, dalam penerapan teknologi ya, sehingga siswa nanti mampu menguasai materi yang Bapak sampaikan ya, pada saat belajar. Sehingga lebih tertarik begitu. Ya. Kemudian selanjutnya kira-kira kapan ya kita akan melakukan pembelajaran tersebut? Hari apa, kemudian jam berapa, terus di kelas berapa pada saat dengan pelaksanaan pembelajaran nanti Pak? Ya, jadi untuk pelaksanaan pembelajarannya itu nanti jadwalnya hari Rabu, ya, jam ke-6 nanti di kelas 10E6, ya, 10E6, ya. Kelas 10E ruang 6 gitu ya. Iya, di kelas 10-6 ya. Ya, 10E6 gitu. Ya, baik Pak, nanti di jam ke-6 sampai 7 Pak ya. Ya, Ya, betul. hari Rabu tepatnya, kemudian di kelas 10E6 saya nanti akan masuk ke kelas ya, yang Anda lakukan pelaksanaan supervisi ya. Ya, saya nanti akan melihat dan mencatat kejadian di dalam kelas itu, melakukan observasi ya, bagaimana perkembangan Bapak dalam pembelajaran di kelas tersebut ya, biar nanti pada saat kedepannya kita akan lebih baik lagi ya Pak ya. Ya. Sebelumnya kita akhiri Pak ya, dari percakapan ini apakah ada kesan yang lebih baik, kemudian dapat menjadikan manfaat bagi panjenengan Pak? Ya, oke, untuk dari hasil observasi atau wawancara di hari ini tentunya sangat membantu saya sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau supervisi secara langsung, ya, di mana dengan kita melaksanakan interview atau wawancara ini saya mungkin mendapatkan gambaran
media apa yang saya gunakan dalam pembelajaran nanti, ya, sehingga pembelajaran yang nanti saya lakukan itu akan lebih bisa mengena, bisa dipahami, dicerna oleh peserta didik, ya, sehingga pembelajaran yang saya lakukan nanti betul-betul ada manfaatnya bagi peserta didik, sehingga peserta didik itu betul-betul memahami apa yang nanti akan saya ajarkan di kelas itu. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Teguh atas percakapan untuk hari ini ya yang berkaitan dengan pra-observasi. Ya, kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya ya untuk pembelajaran biar kita nanti selanjutnya dan bisa menerapkan dari metode, kemudian strategi, baik media ya, saling tukar pikir ya bagaimana untuk perkembangan selanjutnya agar kita bisa menjadi guru yang profesional, guru yang memiliki potensi yang lebih baik ya, tidak saling mencemooh. Intinya kita nanti bisa bekerja sama dalam berkolaborasi dalam pengembangan pembelajaran. Betul ya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada pertanyaan, perkataan dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Oke, sama-sama. Demikian tadi percakapan kami yang berkaitan dengan pra-observasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan kedepannya pada saat kita melakukan pembelajaran kita bisa lebih baik lagi. Nanti dalam pembelajaran juga siswa akan lebih kondusif ya, lebih menarik dari apa yang kita sampaikan ya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti kita saksikan supervisi dari Bapak Teguh Raharjo. Salam guru hebat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa berdiri, kita menyanyikan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, silakan salah satu untuk bisa memimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai untuk pembelajaran hari ini, saya absen terlebih dahulu ya. Barangkali untuk hari ini ada yang berhalangan ya, tidak hadir. Oke, yang pertama Adil Rahma hadir ya. Kemudian Avandi Agustian hadir. Siswa SMK Negeri 1 Kedung ini harus yang pertama adalah mentaati aturan. Ya, aturan yang berlaku di SMK. Dan alhamdulillah saya lihat untuk semuanya sudah mentaati aturan ya. Sebelum kita laksanakan pembelajaran, ya, silakan untuk bisa berdiri. SMK? 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 Luar biasa. Oke, silakan untuk bisa berdiri. Ya, ini ya, bahwa kemarin atau minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu teks laporan hasil observasi, ya, kemudian ciri-cirinya apa, ya, kemudian fungsi dan tujuan dari pembelajaran teks laporan hasil observasi. Ya, untuk mengingat kembali kaitan dengan pembelajaran kemarin, ya, kita flashback ke minggu yang kemarin sebelum kita mempelajari di pagi hari ini, yaitu tentang struktur teks
struktur dan kaidah dari teks laporan hasil observasi. Ya. Untuk mengingat kembali apa itu teks LHO, silakan bisa tunjuk jari. Saya, Pak. Ya. Teks LHO adalah teks laporan observasi yang dapat diajukan sebagai pelaporan hasil penelitian secara observasi yang telah dilakukan peneliti atau penulis. Ya. Pada pembelajaran di pagi hari ini, setelah minggu kemarin Anda mengetahui tentang apa itu pengertian dan ciri, ya. Tujuan pada pembelajaran hari ini, ya, yang pertama itu nanti diharapkan, ya, di situ Anda bisa membaca laporan hasil observasi. Oke, sebelum ke pembahasan tentang struktur dari teks LHO, ya, silakan Anda bisa membuka buku paketnya halaman 24. Ya. 23, 24 itu ya. Itu berkaitan dengan teks, ya, mengenal suku Baduy, ya. Silakan Anda bisa membaca dulu, kemudian simak, ya, dari teks tersebut, ya. Itu mengenal suku Baduy. Ya. Oke ya, sudah Anda baca ya, secara teliti dan cermat. Dari teks itu, menurut Anda, apakah termasuk teks laporan hasil observasi? Mungkin Mas Gali bisa menyampaikan. Ya, mengapa Anda mengatakan bahwa itu teks laporan hasil observasi? Karena memiliki struktur yang tes laporan. Ya, memiliki struktur dari teks laporan hasil observasi. Ya, tur. Ya, monggo Mas Galih bisa Anda sampaikan. Ya, di awal paragraf bisa Anda sampaikan kalimatnya. Orang menjelaskan atau orang berpikir adalah suatu kelompok masyarakat ada kesulitan di wilayah kabupaten. Monggo bisa berdiri lagi ya. Silakan untuk berdiri supaya kita lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini, ya. Ya, untuk supaya semangat seperti tadi kita sampaikan yel-yel yang sama ya. Ya. Oke, SMK? SMK? Ya, SMK? Luar biasa ya. Ya. Oke, itu untuk struktur yang ada di teks laporan hasil observasi, ya. Ya. Kemudian untuk berikutnya adalah ciri bahasa yang ada di teks laporan hasil observasi. Ya, seperti yang ada di layar ya, bisa Anda perhatikan bahwa ciri bahasa yang ada di laporan hasil observasi yang pertama itu terdapat adanya kata, ya, frasa maupun kalimat, ya. Karena di dalam membuat sebuah teks tentunya terdiri dari suku kata, kan gitu ya, kata, frasa dan kalimat. Mungkin Anda sudah mengetahui, ya, apa itu kata, ya. Apa itu frasa, apa itu kalimat. Karena di pembelajaran yang kemarin sudah pernah kita bahas. Ya. Afiksasi. Apa itu afiksasi? Mungkin ada yang bisa. Kan ada kata dasar, ada kata berimbuhan. Nah, kata berimbuhan itu bisa dikatakan sebagai afiksasi. Ya. Struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ya, maka strukturnya apa tadi? Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Kemudian untuk kebahasaannya, yang pertama terdapat adanya kata atau frasa. Untuk berikutnya adalah, ya, saya sampaikan
tugas ya untuk diskusi berkaitan dengan struktur kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi ya. Untuk kelompoknya ya saya sampaikan kelompok diskusi ya, yaitu ada kelompok mawar, kelompok melati ya, kelompok teratai dan kelompok anggrek ya. Silakan bisa untuk bergabung dengan kelompoknya yang saya sampaikan tadi. Ya, ini ya kita sampaikan dulu untuk lembar kerja peserta didik ya, atau LKPD yang nanti akan Anda kerjakan ya. Ya, di LKPD ini nanti Anda tugas yang Anda kerjakan adalah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan ya, dari teks The Topeng Museum Angkut. Oke, nanti setelah selesai ya, untuk tugas ini difoto kemudian diupload ke Google Classroom, yaitu pada kolom tugas kelas atau kelas masuk. Kan semua. Untuk itu silakan untuk kelompoknya Galih bisa maju ke depan ya. Nanti bisa Anda sampaikan nama kelompoknya siapa saja ya. Kemudian nanti yang lain memperhatikan ya, dari presentasi yang disampaikan kelompok Galih. Silakan nanti bila ada pertanyaan ya, kemudian sanggahan bisa untuk dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teratai akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Dia Wulandari. Saya Dia Lokanwaisa. Di sini kami akan membacakan tentang hasil diskusi kami. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Oke, terima kasih ya dari kelompok 4 ya. Kelompok 4 yang telah menyampaikan hasil menganalisa dari struktur dan kaidah kebahasaan teks The Topeng Museum Angkut ya. Untuk penyajian hasil, karena tadi saya lihat untuk penyampaian hasil sudah cukup bagus ya. Jadi memperkenalkan kelompoknya, siapa saja yang akan menyampaikan hasil itu ya. Ini adalah etika ya. Jadi etika dalam berdiskusi ketika menyampaikan hasil itu tentunya yang pertama ya harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Oke, untuk itu silakan ya hasil tugas yang telah Anda buat di-share ke Google Classroom. Ya, silakan nanti untuk ke classroom-nya ini, walaupun tugasnya kelompok, setiap siswa harus mengirimkan. Ya, maka pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan ya. Yang pertama bahwa di teks laporan hasil observasi ya, ketika Anda membuat sebuah laporan hasil observasi itu ada struktur tahapan yang harus Anda lalui ketika membuat sebuah laporan hasil observasi. Ya, tahapan yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah deskripsi bagian, yang ketiga adalah deskripsi manfaat.
Ya, selain struktur juga ada ya kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ya, yaitu yang pertama terdapat adanya penggunaan kata atau frasa, yaitu frasa verba dan frasa nomina. Kemudian ada pembentukan afiksasi, ya. Yang ketiga terdapat adanya kalimat deskripsi, kalimat definisi. Dan yang keempat, ya, terdapat adanya kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ya, paham ya? Oke, ya. Kemudian untuk refleksi pada pembelajaran hari ini, apakah Anda senang dengan pembelajaran hari ini? Ya, mudah-mudahan sangat senang ya. Pembelajaran berikutnya adalah membuat. Ya, membuat teks LHO. Terima kasih, silakan untuk bisa mengakhiri kegiatan ini. Kita berdoa ya dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Setelah ini masuk kembali ya. Ya.